Kisah diawali dengan diperlihatkannya sebuah kastil. Di sana telah terjadi pembantaian. Terlihat para iblis yang telah mati dengan jumlah sangat banyak, dan salah satu dari mereka masih bertahan hidup. Ia berkata, "Kau benar-benar kurang ajar, Rafis Vindika. Kau pikir bisa lolos begitu saja setelah melakukan pembantaian seperti ini?" Rafis pun menjawab, "Keluarga Hill. Semua yang telah kau lakukan kau pikir aku tidak tahu. Ini bukan pembantaian. Ini adalah tindakan Vindika, yaitu eksekusi." Setelah itu ia langsung menghabisinya. Rafis adalah anak dari Raja Iblis. Ia membantai keluarga Hill karena menganggap keluarga tersebut telah berkhianat. Kemudian diperlihatkan ayah Rafis, yaitu Demon King bernama Gamudair. Ia berkata, "Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Kini Rafis telah dirantai dan ditangkap. Kau tidak tahu posisimu. Aku memerintahkanmu membawa bukti pengkhianatan. Aku tidak pernah menyuruhmu menghancurkan sebuah keluarga. Kau seorang Vindika yang berani menghancurkan tatanan alam iblis. Kali ini kau sudah sangat keterlaluan." Rafis menjawab, "Apa yang ayah bicarakan? Buktinya ada di mana-mana. Ayah juga tahu para sampah itu tidak bisa diselamatkan, karena para parasit tua yang menempel pada keluarga Hill itu. Meski ada bukti, kita tidak bisa menghukum mereka. Tahukah ayah berapa banyak kejahatan yang diabaikan?" Ayahnya menjawab, "Eksekusi memiliki prosedur hukum. Penilaian sepele sepertimu tidak dibutuhkan dalam proses itu." Rafis membalas, "Prosedur katamu sungguh konyol. Kegelapan dilahap oleh kegelapan yang lebih pekat. Bukankah itu hukum bertahan hidup di alam iblis? Ayah, maksudku Demon King. Saat Anda bahkan tidak bisa melahap kegelapan sejelas itu, bagaimana Vindika bisa disebut penguasa alam iblis? Anda tahu bahwa tatanan saat ini dikendalikan oleh para bangsawan." Ayahnya menjawab, "Tidak kusangka penilaianmu begitu picik dan bodoh." Rafis berkata, "Vindika bisa bertahan jika keluarga Hill dimusnahkan. Pada akhirnya mereka melakukan berbagai kejahatan untuk merebut tahta. Bukankah itu sebabnya ayah mengirimku sebagai penyelidik, untuk menggantikan para pengecut yang bersembunyi di balik keluarga Hill dan mengabaikan ketertiban?" Demon King terdiam lalu berkata, "Kita memang tidak bisa saling memahami. Hukumanmu telah ditetapkan oleh 12 Black Thrones, Rafis. Vindika, kau bersalah karena melanggar hukum alam iblis dan membantai keluarga Hill. Kau akan dikirim ke alam manusia." Rafis sangat terkejut mendengar hal itu. Alam manusia tidak mungkin, apakah ayah serius? Demon King menjawab, "Tebus dosa-dosamu di alam manusia, di mana kekuatanmu akan disegel. Lalu pelajarilah martabat sejati seorang Vindika." Rafis menolak dan berkata, "Tidak ayah. Meski Hill itu menghabisi orang, mereka tidak menghancurkan jiwa." Demon King memerintahkan, "Kenapa kalian masih berdiri di sini? Laksanakan segera hukumannya." Orang-orang berjubah maju dan mengeluarkan sihir yang langsung ditempelkan ke tubuh Rafis. Ia terus berontak dan berteriak, "Berani-beraninya kalian melakukan ini kepadaku. Hentikan sekarang juga. Aku tidak akan pergi karena aku tidak salah." Salah satu dari mereka berkata, "Nikmati waktumu, pangeran tidak waras." Yang lain menambahkan, "Aku akan menjaga tempat ini dengan baik." Rafis semakin marah dan merasakan tubuhnya sangat kesakitan. Rafis Vindika dijatuhi hukuman turun ke alam manusia. Lalu terdengar peraturan alam manusia, "Kau harus menjalani hidup dengan sungguh-sungguh di tubuh yang kau tempati. Kau tidak boleh mengakhiri hidupmu sendiri sampai akhir masa hidup itu. Kau tidak boleh menghabisi sesama manusia. Pelanggaran aturan ini akan mengakibatkan penghapusan jiwa." Tiba-tiba ia terbangun di tubuh seorang manusia. Ia melihat tubuhnya dan merasa sangat kesal. "Rambe, dasar orang kurang ajar. Jika aku kembali akan kucabut tanduknya." Seluruh tubuhnya terasa sakit. Apa yang terjadi dengan tubuh manusia ini? Apakah aku terperangkap dalam tubuh menyedihkan ini? Kenapa sangat sulit bernapas? Apakah tidak ada tempat yang dialiri belerang di dekat sini? Tiba-tiba seorang perempuan masuk dan berkata, "Kakak, bicara apa?" Ia terkejut dipanggil kakak. Perempuan itu berkata, "Kakak akhirnya sadar, syukurlah." Lalu langsung memeluknya dan berkata, "Aku pikir kakak tidak akan pernah bangun lagi." Rafis berpikir siapa dia sebenarnya. Apakah ia saudara-saudara dari tubuh ini? Kemudian seorang perempuan lain datang dan memanggilnya Minho. Ia berkata, "Terima kasih sudah bangun, kamu pasti sangat kesakitan selama ini." Minho berpikir, situasi macam apa ini dan apa yang harus kulakukan sekarang? Bukankah alam manusia disebut sebagai salah satu dari 3 neraka besar? Kemudian seorang pria datang yang tampaknya adalah ayahnya. Ia berkata, "Apakah kau sudah sadar?" Ibunya menjawab, "Sayang, Minho baru saja sadar." Namun tatapan ayahnya terlihat dingin dan tidak peduli. Ia berkata, "Bersiaplah dan pergi ke sekolah mulai besok. Kau sudah berbaring selama seminggu dan punya banyak hal yang harus dikejar." Minho justru merasa tertarik pada sifat ayahnya yang dingin karena terasa seperti iblis. Ia tersenyum tanpa sadar hingga adiknya bertanya apa yang terjadi padanya. Minho berpikir, gawat, aku langsung menyukai sifat itu tanpa sadar. Sebelum ingatan tubuh ini kembali, aku harus berhati-hati. Keesokan harinya ia pergi ke sekolah diantar ibunya.
Ibunya berkata jika merasa tidak enak badan segera telepon aku. Minho berpikir aku bersekolah di alam iblis 600 tahun lalu. Masuk sekolah manusia di usia ini benar-benar terasa seperti neraka. Manusia bahkan tidak mampu hidup sampai 100 tahun. Sebaiknya aku menjaga sikap agar jiwaku tidak dihapus. Yang perlu kulakukan hanyalah kembali ke alam iblis dan mewarisi tahta ayahku. Di kelas seorang teman memanggilnya dan meminta uang iuran yang tertunda. Tubuh ini bereaksi ketakutan dan ingatan pahit muncul. Ia sering dirundung dan dipukuli sampai menangis. Minho berpikir jadi alasan seluruh tubuhku sakit adalah karena mereka. Pria itu menggeplak kepalanya dan berkata kenapa kau begitu takut pada temanmu sendiri. Ayo bayar iuranmu sebagai tanda persahabatan. Minho teringat pelajaran di sekolah iblis tentang manusia sebagai makhluk rendah yang menyembunyikan kelemahan dengan kekasaran. Ia berdiri dan memegang kepala pria itu. Manusia ini benar-benar bodoh. Lalu menghantamkan kepalanya ke meja dengan keras. Teman pria itu marah dan hendak menyerang. Minho menatapnya tajam dan berpikir kekuatan demoniku bereaksi. Ia dengan mudah menghindari pukulan dan membalas hingga pria itu terlempar. Teman lainnya mencoba menyerang dengan kursi. Namun Minho menoleh dan menendangnya dengan keras. Mereka semua terdiam melihatnya. Minho berkata manusia menjadi kasar untuk menyembunyikan kelemahan mereka. Apakah kau pikir kata-kata kasar akan membuatmu kuat? Ia kembali menendang hingga lawannya pingsan. Lalu tersenyum menyeramkan dan berkata adakah yang ingin menyumpas rapahiku lagi? Ia benar-benar terlihat seperti iblis yang sedang menikmati kekacauan di hadapannya. Namun mereka semua terlihat kebingungan. Apa dia benar-benar Minho? Apakah dia memang sekuat ini? Bocah berkacamata berkata apakah kau baik-baik saja? Minho menyadari kalau bocah ini tadi mencoba membantuku. Kelihatannya cocok sekali untuk digunakan jadi pelayanku. Minho berkata aku baik-baik saja, dan terlihat waktu sekolah pun telah usai. Dia bersama dengan bocah berkacamata pulang bersama. Bocah itu berkata serius deh bagaimana kau bisa menangani mereka semua sendirian. Kau benar-benar sangat keren sekali. Minho, apa kau reinkarnasi dari isekai atau semacamnya? Minho berpikir apakah dia sadar. Bocah itu kembali bertanya apakah kau reinkarnasi dari dunia bela diri atau dunia game. Minho berpikir kalau pelayan ini sudah tahu identitas asliku. Namun dia teringat di saat berada di dalam dunia iblis. Rambe berkata, Rafis di alam manusia kau tidak boleh menghabisi manusia. Itu bisa membuat jiwamu dihapus. Rafis berkata memangnya kenapa? Bukannya Guru Cynthia bilang kita sebaiknya hancurkan manusia yang vulgar. Rambe berkata itu hanya ucapannya saja. Kau tidak boleh menganggap remeh kematian manusia. Kita adalah dewa yang mengatur kematian. Dia berkata tapi manusia terus mencoba saling membunuh satu sama lain kan. Rambe menjawab itu karena mereka sangat bodoh. Maka dari itulah ada kita. Ingat ini baik-baik. Jika kau menghabisi manusia dan jiwamu akan dihapus. Rafis berkata tapi itu tidak penting juga. Aku kan demon god. Aku bahkan tidak akan pergi ke alam manusia. Dia teringat percakapan dengan Rambe saat itu. Dia berpikir kalau tidak bisa menghabisi manusia. Bagaimana caranya aku menutup mulut mereka? Bocah berkacamata itu berkata kalau reinkarnasi memang ada. Itu pasti enak. Andai saja aku bangun di dunia lain. Minho menyadari kalau yang ini bau rasa sakit penuh keputusasaan yang sangat kental. Perasaan itu dapat dirasakan oleh Minho. Aku tahu reinkarnasi dan semacamnya itu tidak masuk akal. Aku tahu lebih dari siapapun. Sebanyak apa kau menahan diri sebelum lepas kendali. Minho pun senang. Ternyata dia tidak sadar. Dia hanya mengarang saja. Bocah itu berkata kau luar biasa sekali tadi Minho. Dia pun terlihat tidak senang dan sampai merinding karena dipuji oleh manusia. Dan kemudian scene beralih. Sepertinya Minho telah berada di rumahnya, dan berpikir saat manusia terkutuk. Demonic power tentu saja diaktifkan. Seorang demon yang terkurung di tubuh manusia seharusnya tidak bisa memakai demonic power. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Tapi ini sesuai dugaanku. Memangnya pernah ada batasan bagiku. Aku adalah pangeran iblis. Namun dia merasakan sakit tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Karena tubuh ini terlalu lemah untuk menahan demonic powerku. Seluruh tubuhku terasa sangat sakit. Aku baru hidup sebagai manusia selama 1 hari. Dan rasanya sudah tak tertahankan seperti ini. Kalau sesakit ini, bagaimana caranya aku bisa tidur? Namun tiba-tiba dia langsung tertidur tanpa sadar. Dan diperlihatkan keesokan harinya. Dia yang kembali berangkat sekolah. Dan bertemu dengan bocah berkacamata. Dia berkata sudah berapa lama ya sejak aku terakhir merasakan hidup sekolah yang normal. Terima kasih Minho, karena kau tidak ada yang macam-macam dengan kita. Dia menjawab terserah saja, karena aku lebih memilih menghajar mereka. Dia berpikir dalam hati kalau dia ingin menguji demonic power-nya lagi. Bocah itu pun sangat terkejut. Tiba-tiba ada yang memanggil mereka berdua, Zheng dan Minho, jadi bocah berkacamata itu. Bernama Zheng ya guys.
Ternyata itu adalah gerombolan dari para pembuli yang sebelumnya. Dia ternyata mengajak kakaknya untuk melabrak Minho. Pria itu berkata, kau yang macam-macam dengan adikku ya. Aku sudah melindungimu selama ini hanya dengan imbalan recehan. Dan begini caramu membalas kebaikan itu. Jeng terlihat sangat ketakutan. Berbeda dengan Jeng. Minho bahkan sangat senang mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia sampai berbunga-bunga. Yaitu aku. Orang tersebut pun mengajak Minho untuk mengikutinya. Dia dengan senang mengikuti pria itu. Pria tersebut berkata kepada adiknya. Adiknya bernama Rio. Sudah kubilangkan, jangan sampai kau dipukuli. Dan kau malah dipukuli oleh tikus kurus kering seperti itu. Ternyata dia namanya adalah Jeng Minho ya guys. Bocah berkacamata belum disebutkan siapa namanya. Pria itu pun berkata, apa yang kita lakukan soal ini? Kalau kau kubiarkan, aku terlihat seperti kakak buruk yang tidak bisa menjaga saudaranya. Begitukah yang diajarkan ibumu? Dia pun menuju kepala Minho. Apakah ibumu mengajarimu memukuli teman baik? Minho menjawab, iya memang seperti itu. Pria tersebut pun sangat terkejut. Apakah kau meledekku? Dia langsung akan menampar Minho, dan Minho berpikir, kalau umpatan manusia matang yang membawa-bawa nama ibu memang selalu menyenangkan. Dia pun langsung menahan tangan pria tersebut dengan sangat mudah. Dia menggenggam dengan sangat keras. Apa-apaan bocah ini? Minho berkata, wahai ibu yang maha kuasa, yang memberi racun kepada lidah manusia. Dia pun langsung menghantam pria tersebut dengan sangat keras. Katamu kekerasan hanya mengikat raga, namun suara busuk menggerogoti jiwa. Orang-orang malang ini sangat ingin menemuimu. Dia benar-benar dihajar oleh Minho sendirian, yang membuat mereka semua sangat terkejut melihat hal itu. Dia pun sampai babak belur. Pria itu meminta teman-temannya untuk membantunya, dan mengeroyok Minho. Jadi kalian akan menyerangku bersamaan. Itu malah terlihat bagus. Dia dengan sangat cepat menghajar semua orang yang ada di sana. Ini benar-benar sangat mudah dan menyenangkan. Bocah berkacamata sangat syok melihat kejadian ini. Bagaimana mungkin dia bisa sekuat itu? Minho pun sepertinya telah selesai menghajar mereka semua. Dan terlihat mereka yang jatuh pingsan tidak berdaya. Minho sangat senang. Ini sungguh menyegarkan. Dia pun teringat dengan pamannya. Paman, yang memberikan kekerasan kepada manusia saat ibu menciptakan kutukan. Atau umpatan, sekarang aku mengerti. Mengapa kau mengizinkan manusia menggunakan kekerasan? Terima kasih paman. Dia merasa seperti benar-benar diberkati ya guys. Temannya pun hanya bisa terdiam melihat itu. Kemudian terlihat ada seekor tikus yang melihatnya. Sepertinya itu adalah mata-mata dari alam iblis ya guys. Seperti yang Anda lihat, tugas yang Anda perintahkan telah dijalankan dengan baik. Keponakanku yang imut. Jadi dia adalah paman dari Rafis ya guys. Nampaknya kau suka hadiah pamanmu ini. Rambe berpikir, Blood Demonic Stone tertanam di matamu alih-alih Forbidden Stone. Mari lihat selama apa kau bisa menahannya. Rafis, dia sepertinya terlihat sedang merencanakan sesuatu ya guys. Dan pamannya pun berkata kepada Rambe, dasar Rafis kurang ajar. Dia benar-benar membantai keluarga Hill. Rambe menjawab, Rafis hanya merasa puas ketika semua berjalan sesuai keinginannya. Pamannya pun berkata siapa yang bisa melunakkan anak keras kepala itu. Tetap saja, membuangnya ke alam manusia tanpa pikir panjang. Bahkan Gamudair tidak menunjukkan belas kasihan. Rambe berkata, ketika berhadapan dengan makhluk tingkat tinggi yang kejam, yang mempan hanyalah tunduk pada kekuatan. Itulah prinsip Demon King Gamudair. Pamannya menjawab alam manusia adalah tempat di mana alam iblis mengirim penjahat terburuknya. Rafis tidak akan beradaptasi dengan mudah. Bocah kecil itu tumbuh cepat dan sudah menimbulkan masalah. Rambe berkata itu sebabnya kau memberinya Blood Demonic Stone bukan? Jadi pamannya bernama Barkan. Rambe berkata Lord Barkan. Persiapan untuk memanifestasikan orang-orang pendosa yang dikirim ke alam manusia sudah selesai. Barkan berkata tunjukkan padaku. Dia pun langsung mengeluarkan sesuatu. Dan berkata karena Rafis telah turun ke alam manusia, dia pasti akan berhadapan dengan mereka. Terlihat banyak sekali iblis-iblis yang sangat mengerikan. Dan dia seperti menaruh sesuatu ke dalam gelas besar yang ada di hadapannya ya guys. Mimin juga belum paham nih guys. Barkan berkata, aku menantikannya. Keponakanku, Rafis, kau akan mengalami kegelapan sejati. Dan kemudian diperlihatkan di sebuah kafe. Mereka berdua yang sedang makan. Bocah berkacamata berkata, yang benar saja. Apa yang sebenarnya terjadi Minho? Kau juga mengalahkan saudara Rio dengan mudah. Kau sangat keren sekali. Aku merasa seperti menonton film. Minho berkata mereka bilang rasanya seperti lautan api neraka. Tapi tidak ada yang spesial. Dia sepertinya sedang memakan sebuah makanan yang sangat pedas ya guys. Dia pun sampai menangis tapi dia tidak mengakui kalau dia sampai menangis. Ini hanya keringatku saja. Temannya berkata sudah kubilang kau harus mulai dengan rasa pemula.
Minho berpikir iblis yang menghindari neraka bukanlah iblis sama sekali, dan tiba-tiba temannya mendapat sebuah panggilan dari Jin Jaehui. Dia pun terlihat terkejut. Minho bertanya kenapa kau tidak menjawab telepon. Bocah itu berkata, Minho, aku ada panggilan mendesak. Jadi aku pergi dulu. Tolong nikmati makananmu. Dia menunjukkan gerak-gerik yang aneh ya guys. Minho pun seperti tidak peduli. Kemudian scene beralih. Diperlihatkan di sebuah tempat, ada seorang wanita dan pria yang sedang ditato. Wanita itu berkata, jangan bergerak. Kau akan terluka. Kau seharusnya membayar hutang tepat waktu. Sepertinya pria yang ditato di dahinya adalah seorang yang memiliki hutang ya guys. Kau menambah pekerjaanku jadinya, dan ini telah selesai. Pria itu tepat ditato tepat di dahinya. Sepertinya berhasil, kau punya kulit yang bagus. Dan tiba-tiba bocah berkacamata itu datang ke tempat tersebut. Wanita itu berkata, kenapa kau terlambat sekali? Jadi bocah itu bernama Sion ya guys. Kemarilah dan lihat ini. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Apa artinya ini? Dan itu tertulis pencuri. Dia dihukum karena tidak melunasi hutang. Lalu bagaimana denganmu Sion? Apa janji kita berjalan baik? Sion terlihat sangat ketakutan. Dia berkata kalau bag terus bermunculan. Wanita itu berkata, kau pikir ini lelucon? Kenapa kau begitu lamban? Dan dia pun langsung meraih tangan dari Sion. Mungkin kau akan paham jika aku mengukirnya di tanganmu. Dia benar-benar sangat ketakutan, dan memohon untuk tidak melakukannya. Wanita itu berkata, Sion, dengarkan aku baik-baik. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan. Kau tidak ingin berakhir terbaring seperti itu juga kan? Jadi lakukan persis seperti yang aku katakan. Dan pastikan semuanya dipersiapkan dengan matang. Kemudian scene beralih. Sion yang telah berada di rumahnya dan menghadap sebuah komputer. Bisakah aku menyelesaikannya? Tapi jika aku tidak melakukannya, Jin akan melakukan itu kepadaku. Jadi wanita itu bernama Jin ya guys. Dan kemudian diperlihatkan di kamar Minho. Dia merasa kalau perutnya sangat sakit. Sepertinya itu efek dari makanan pedas yang sebelumnya. Apa ini yang namanya lemah terhadap pedas? Perutku seperti terbakar, dan rasanya seperti seluruh tubuhku akan hancur. Aku hampir tidak bertarung dan bahuku hampir copot. Tubuh menyedihkan dan lemah ini, aku Rafis Vindika, tidak akan tumbang oleh hal seperti ini. Dia pun langsung melakukan push up dan sit up. Aku akan memperbaiki tubuh sampah ini bagaimanapun caranya. Tidak ada rasa sakit yang bisa membuatku menyerah. Dia benar-benar melakukan itu dengan serius. Dan kemudian diperlihatkan keesokan harinya. Sion yang telah berada di sekolah. Dia memegang sebuah flash disk yang berisi sebuah aplikasi. Dia pun berpikir aplikasi ini terlalu berbahaya. Dia teringat dengan perkataan Jin. Kalau dia disuruh untuk memastikan semuanya disiapkan dengan sangat matang. Sion sepertinya sangat cemas dengan hal itu. Dan kebingungan apa yang harus aku lakukan. Tiba-tiba Minho mengagetkannya. Ada apa denganmu? Kenapa kau begitu terkejut seperti itu? Sion berpikir haruskah aku meminta bantuan dari Minho? Tapi tidak. Jika Minho yang sekarang pun akan berada dalam bahaya. Jika terlibat dengan Jin, aku tidak bisa membiarkan Minho ikut terluka. Namun tiba-tiba Minho menyadari sesuatu. Dia merasakan kalau dia pernah mencium bau ini sebelumnya. Dan ada seorang wanita yang terjatuh di hadapannya. Wanita itu bernama Sung Ye. Sion pun langsung akan membangunkannya. Apakah kau? Tidak apa-apa. Apakah kau terluka? Terlihat dia yang pingsan. Namun Minho menyadari kalau itu adalah sebuah energi demonik. Bagaimana bisa ada dalam diri manusia? Dan tiba-tiba ada seorang guru yang menghampirinya. Apa yang terjadi? Bertahanlah, kita akan menuju ke UKS. Dia langsung menggendongnya. Namun terlihat sebuah lambang di tangan Sung Ye. Dia menyadari kalau itu adalah lambang keluarga Hill. Lambang itu ada di tubuh manusia. Bagaimana bisa? Aku harus memverifikasi ini sendiri. Kemudian diperlihatkan di sebuah rumah sakit. Di sana Minho datang ke tempat itu dan akan masuk ke sebuah kamar. Namun dia dihentikan oleh seseorang. Kau yang di sana tunggu sebentar. Apakah kau temannya Sung Ye? Dia butuh istirahat sekarang. Jadi tidak diizinkan adanya kunjungan. Minho pun langsung menatap tajam ke arah penjaga tersebut dan berkata, aku memberimu Oblivion. Dia pun seperti terhipnotis oleh Minho dan langsung duduk di tempat tersebut. Minho berpikir bahkan dengan demonic power selemah ini, kemampuan selevel ini bisa dilakukan, tapi ini hanya sementara. Dia pun langsung masuk ke tempat itu dan bertemu dengan Sung Ye. Namun Sung Ye tidak mengenalinya. Ada apa ini? Siapa kamu? Namun Minho kembali berbalik bertanya, lalu siapa dirimu? Sung Ye bertanya, kenapa kamu tiba-tiba masuk? Minho langsung memegang tangannya. Minho berkata, beraninya manusia. Kenapa kau memiliki lambang keluarga Hill? Sung Ye berkata, omong kosong macam apa ini? Minho berkata, jika kau tidak ingin masalah jadi runyam, katakanlah dengan jujur.
siapa identitasmu yang sebenarnya? Dan dia pun terlihat sangat ketakutan ditatap oleh Minho, karena dia terlihat seperti iblis yang mengerikan. Terlihat dia berkata terbata-bata karena dia benar-benar ketakutan. Minho berkata, tidak bisakah kau bicara yang benar? Sung Ye pun berkata, aku benar-benar tidak tahu. Jin bilang padaku, kalau aku mau gabung kru mereka, aku harus membuat tato ini, dan dia akan memberiku pil diet juga. Minho berpikir aroma samar yang tercium dari wanita ini. Aku pernah menciumnya sebelumnya di alam iblis. Kemudian dia pun teringat dengan masa di saat dia masih kecil. Dia bersama dengan Rambe di sebuah tempat terlarang. Rambe pun bertanya kepada Minho atau Rafis, ya guys, mau kemana kau? Area ini terlarang. Minho pun berkata, apakah kau takut? Dia terlihat mengejeknya, yang membuat Rambe terlihat kesal. Dia menjawab, bukannya aku takut. Aku cuma tidak mau dihukum. Minho berkata, kalau begitu pergilah dari sini. Rambe menjawab, aku tidak bisa melakukannya. Kalau aku tinggal sendirian, maka kau pasti akan berbuat onar lagi. Dia berpikir seberapa jauh lagi kita akan pergi, dan mereka menyusuri tempat tersebut. Minho, apa kau tahu ini? Dia menjawab, mana ku tahu, kalau kau tidak mengatakannya. Rambe berkata, berada di tempat gelap seperti ini, mengingatkanku pada sebuah cerita, tentang mereka yang memiliki mata yang melampaui spesies mereka. Setahuku, ada dua cara mereka kehilangan penglihatan, entah cahaya terlalu menyilaukan dan mereka jadi buta, atau mereka tidak melihat apa-apa sama sekali dan penglihatan mereka layu. Di tempat segelap ini, namun tiba-tiba Minho menyadari sesuatu di hadapannya dan menyuruh Rambe untuk diam. Ada sesuatu di sana. Terlihat di sana ada sebuah tangan yang memegang bunga. Mereka pun bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Namun Minho tidak peduli dan akan mendekatinya walaupun itu terlihat berbahaya. Ketika mendekat, Rambe menyadari, bukankah orang ini adalah Jeremy Hill? Dilihat dari kondisinya dia sudah mati. Muncul sebuah bunga di seluruh tubuhnya. Tapi bunga apa ini? Namun terlihat Minho yang langsung mencabut bunga itu dari tubuhnya. Baunya menjijikkan. Namun Rambe menyadari ini adalah devouring flower. Dan kembali ke waktu sekarang. Minho berpikir baunya persis seperti bunga itu sebelumnya. Sung Ye benar-benar ketakutan dan meminta ampun kepada Minho. Dan terlihat di luar jendela terdapat kelelawar yang sepertinya sedang mengawasinya. Sepertinya itu adalah pengawasan dari pamannya, ya guys. Dari dalam wujud kelelawar itu, dia berpikir tentang Minho. Kau sudah menemukannya. Aku menantikan ini. Kemudian Sin beralih, diperlihatkan. Di sebuah bangunan tua, sepertinya ini adalah tempat tato Jin, lambang Hill dan devouring flower. Apa ini benar-benar cuma kebetulan? Kemudian diperlihatkan ada beberapa orang. Mereka sedang membicarakan Sion. Salah satu berkata, kenapa Kak Yomo terobsesi sekali dengan bocah SMA berandalan itu, yang bernama Sion? Dia pun menjawab, bukan bocahnya, tapi aplikasinya yang dia buat itu yang kita butuhkan. Jadi kita pakai teknologi juga sekarang. Dia memegang sebuah permen, dan permen itu bernama Blue Ribbon. Itu adalah obat baru yang dikembangkan oleh Kak Yomo. Jangan berlebihan, dasar tidak waras. Apa kau tidak dengar dengan apa yang terjadi pada Sung Ye kemarin? Katanya efek samping barang baru ini cukup parah. Pria itu pun berkata, bodoh amat. Asalkan rasanya enak, aku tidak peduli. Terlihat dia juga memiliki tato keluarga Hill, ya guys. Dan Minho telah sampai di tempat itu dan menyadarinya. Bau yang sama lagi, dan ada lambang keluarga Hill. Dia pun bertanya, apa kalian bikin tato itu di tempat Jin juga? Mereka pun bertanya-tanya, ada apa dengan orang aneh ini? Apa kau temannya Jin? Harusnya kau bicara sopan kepada orang yang lebih tua. Dia memegang pipi dari Minho. Namun Minho langsung menamparnya dengan sangat keras. Dia bahkan sampai terjatuh. Teman-temannya pun sangat marah. Siapa yang mengirimmu? Namun Minho langsung menghantam orang tersebut. Apa kau sudah tidak waras? Kau akan mati hari ini. Dia langsung menyerang Minho namun dihindari dengan sangat mudah. Dia langsung menyerang balik dengan pukulan yang sangat keras. Tersisa satu orang yang menggunakan pisau. Dia menghunuskan pisaunya ke arah Minho. Namun dia langsung ditendang dengan sangat keras. Minho pun bertanya di mana Jin berada. Namun orang yang berambut kuning ternyata masih bisa bangun dan wajahnya pun terlihat aneh. Dia berkata, akan kuhabisi kau. Minho menyadari ini adalah energi demonik. Dan ini menjadi lebih kuat. Apa-apaan ini? Dan orang tersebut langsung menyerangnya. Minho berpikir kalau gerakan pria ini berubah. Apa obat itu juga meningkatkan kemampuan fisik? Minho terjatuh karena tersandung orang di belakangnya. Namun terlihat pria itu yang telah siap menerkam Minho. Dia pun akan menghantam Minho dengan keras. Namun Minho sepertinya tidak bisa menghindar lagi. Kemudian Sin beralih, diperlihatkan di sebuah tempat. Di sana terdapat Jin dan juga teman-temannya. Orang yang sedang tidur bertanya apakah aplikasinya belum selesai. Pria di sebelah Jin menjawab dan hanya bisa meminta maaf.
Aku sudah memperjelasnya kali ini, jadi tidak akan lama. Pria berambut merah berkata rasanya kau bilang begitu juga terakhir kali. Dan kami sudah menangkap orang yang mencuri Blue Ribbon kita. Orang tersebut pun mengaku kalau dirinya bersalah, dan meminta ampun. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku tidak akan membuat kesalahan. Terlihat di sana ada sebuah bunga berwarna biru. Pria itu langsung mencabutnya. Dan orang yang ada di sana terlihat sangat ketakutan, dan terus memohon. Agar diampuni, pria tersebut pun langsung akan menancapkan bunga itu ke arahnya. Dia benar-benar sangat ketakutan. Dia langsung dihantam tepat di kepalanya, dan menusukkan bunga itu di matanya. Jin hanya bisa melihat kejadian itu. Orang tersebut pun terus meminta ampun. Namun orang berambut merah masih akan menancapkan bunga tersebut di tubuhnya. Dan dia pun langsung menusuk kedua matanya. Yang membuat pria itu pun langsung terkapar dan sangat kesakitan. Pria itu berkata tidak ada kesempatan. Kedua, aku yakin kalian semua memahami itu. Mereka juga terlihat terkejut dengan kejadian ini. Begitu juga dengan Jin yang sangat ketakutan terhadap orang tersebut. Dan orang berambut merah berkata, jangan mencari-cari alasan lagi dan cepat selesaikan tugasmu. Jin pun akhirnya mengerti. Kemudian diperlihatkan Jin yang telah berada di luar ruangan. Dia terlihat ketakutan dan sedang menelpon seseorang. Kalau begini terus aku juga akan mati. Sion cepat angkat. Ternyata dia menelepon Sion, dan terlihat di ruangan Sion dia yang menyadari kalau mendapat telepon. Dia pun langsung mengangkat telepon itu. Ternyata itu telepon dari Minho. Dan Minho berkata tadinya aku mau menyelidikinya sendiri. Tapi anak-anak di sini tidak mau dengar. Sion pun berkata ada apa memangnya. Minho berkata apakah kau kenal Jin? Aku sebelumnya melihat kalau kau mengangkat telepon dari Jin sebelumnya. Benar kan? Sion sangat terkejut dan berkata bagaimana kau bisa mengetahuinya. Dia pun berkata namanya tertera di layar handphone MU. Apa kau tahu di mana dia tinggal? Sion bertanya. Bagaimana kau bisa mengenal Jin? Jangan bilang orang-orang itu berhasil mempengaruhimu. Minho menjawab. Tidak. Bukan seperti itu. Aku yang mencarinya. Ada sesuatu yang harus kupastikan sendiri. Lalu Sion pun bertanya di mana kau berada. Sekarang, dia menjawab aku ada di toko tato Jin. Tapi dia tidak ada di sini. Sion menjawab. Minho, kau sama sekali tidak boleh terlibat dengannya. Aku akan ke sana sekarang. Terlihat Minho yang melihat seekor kucing. Dia pun berkata, hai kau bola bulu. Aku sedang berbicara denganmu. Minho langsung mengangkat tubuh kucing tersebut. Kau mengerti ucapanku kan? Dan kucing itu pun mengeong saja. Namun Minho langsung menatapnya dengan tajam. Bicara yang benar. Dan tiba-tiba kucing itu sangat ketakutan. Dan menjawabnya. Baik tuan. Ternyata Minho menyadari. Yang pertama kali mengawasi tikus. Kemarin kelelawar. Dan sekarang kucing. Apa sebenarnya dirimu itu? Dan kucing itu menjawab, aku adalah monitor dari alam iblis yang dikirim ke alam manusia. Sosok dari dirinya adalah seorang wanita iblis ya guys. Misiku adalah mengawasi para tahanan tanpa disadari. Itulah kenapa aku mengawasimu Tuan Rafis. Minho berpikir energi demoniknya terlalu lemah. Apakah dia benar-benar demon? Kucing itu menjawab. Tapi aku tidak tahu bagaimana Tuan bisa menyadariku. Minho menjawab kau terlalu menonjol. Dan sekarang kau berdiri dua-dua kaki sepertiku. Tidak ada gunanya bertanya padamu lebih banyak. Master dari makhluk ini, tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Sepertinya masalah itu adalah Rambe ya guys. Dia pun berpikir ternyata lebih cepat dari yang aku duga. Mereka pun saling berkomunikasi. Ternyata kau mengetahuinya terlalu cepat ya. Rafis menjawab, apakah ini semua ulahmu lagi? Dasar kurang ajar. Dia pun menjawab memanggil temanmu kurang ajar itu cukup keren. Minho berkata apa yang kau rencanakan kali ini? Namun Rambe malah terlihat tidak peduli dan terus berputar-putar dalam menjawab. Lupakan sajalah, biarkan aku bertanya. Beberapa hal jadi berbeda dari yang kuingat. Apa tawanan normalnya bisa menggunakan demonic power di alam manusia? Rambe menjawab power katamu. Ada beberapa pengecualian untuk setiap aturan. Kalau akan mengetahuinya sendiri nanti, apa ada hal lain yang ingin kau tanyakan? Dia pun bertanya tentang Devouring Flower. Aromanya sangat kuat di dunia ini. Kalau dulu pernah mencium aromanya kan? Jadi pasti kau tahu, itu adalah bunga terlarang bahkan di alam iblis. Tapi aku malah merasakannya di sini. Rambe menjawab para administrator alam iblis sudah tahu soal pengaruh keluarga Hill yang telah meluas sampai ke dunia manusia. Mereka yang sangat gigih. Jadi kita tidak bisa mengatakan apakah mereka telah sepenuhnya musnah. Minho pun berkata jadi ini benar-benar. Keluarga Hill lagi. Apakah maksudmu pasukan yang tersisa ada di sini? Di dunia manusia? Dia pun hanya tersenyum tipis. Dan menjawab kalau alam manusia tidak lagi seperti dulu. Sekarang jadi taman bermain untuk segala macam konspirasi. Ini ternyata sangat cocok. Selagi kau di sana, kenapa kau tidak pergi dan membereskan mereka semua?
Minho berkata membereskan mereka semua katamu. Apa yang sedang kau bicarakan? Katakan padaku apalagi yang sedang terjadi. Namun sepertinya komunikasinya pun telah terputus. Dan kucing itu kembali seperti semula. Minho benar-benar terlihat sangat marah dan kesal. Sin kembali beralih ke tempat Jin berada. Dia masih saja mencoba menelepon Sion. Kenapa dia tidak mengangkat teleponnya? Waktu sangatlah penting saat ini. Apa dia sudah tidak waras? Dia tidak menjawab teleponku. Ini menyebalkan sekali. Dan Jin menelpon seseorang yang sedang memakaikan sebuah game di warnet. Pria itu bernama Seong Jun. Jin menyuruhnya untuk datang ke kantor sekarang juga. Kita akan menangkap Sion sekarang. Kemudian diperlihatkan Minho yang berkata kepada kucing itu, kalau kau adalah monitor, kau pasti tahu banyak soal informasi di dunia manusia kan? Kucing itu menjawab mungkin bisa dibilang seperti itu. Selagi aku mengunjungi para tahanan secara bergilir, aku mendapatkan update terbaru mengenai informasi dasar. Dan kemampuan deteksiku cukup baik. Minho pun berkata, kau kembalilah ke wujud aslimu. Kucing itu terlihat terkejut. Namun Minho terus memaksanya dan menunjukkan wajah iblisnya. Apa kau ingin aku melakukannya untukmu? Dan kucing itu sangat ketakutan. Dia akhirnya berubah wujud menjadi seorang gadis. Minho berpikir kalau dia terlihat sangat lemah. Dia berkata Rambe pasti punya alasan mengirimu ke sini. Siapa namamu? Dia pun menjawab aku tidak mempunyai nama. Dan Minho pun memberinya nama Street. Karena dia menemukannya di jalan. Jangan lupakan dari mana kau berasal. Dan dia pun terlihat senang karena diberi nama oleh tuannya. Terima kasih. Banyak sudah memberiku nama. Minho bertanya sekarang beritahu aku semua yang kau ketahui soal dunia manusia. Dan dia pun akhirnya menceritakan semuanya. Kemudian diperlihatkan Sion yang sedang berlari menuju ke sebuah tempat. Dia berpikir kalau Minho berada dalam bahaya. Aku seharusnya menolak sampai akhir, terlihat di masa sebelumnya. Sion yang baru saja memenangkan sebuah penghargaan. Aku tidak percaya kalau aku bisa menang. Dia berhasil mendapatkan penghargaan karena membuat sebuah aplikasi. Namun di saat itu dia ditunggu oleh Jin dan juga komplotannya di luar. Jin berkata kamu developer yang menangkan. Kudengar hadiah uangnya sebesar 50 juta. Kamu adalah aset yang berharga sekarang. Bahwa dia ke mobil sekarang. Terlihat dia yang telah dibawa di dalam mobil. Dia terlihat sangat ketakutan. Di dalam mobil juga terdapat pria berambut merah yang sebelumnya ya guys. Dia bertanya apa yang kau takutkan. Lihatlah di sampingmu. Itu adalah koper berisi 5 juta won tunai. Serahkan. Aplikasi yang telah kamu buat pada kami, Sion menjawab aku tidak membuatnya untuk dijual. Pria tersebut pun berkata apakah hanya itu yang kau pikirkan. Sion benar-benar ketakutan saat itu, dan kembali ke waktu sekarang. Dia yang terus berlari ke sebuah tempat. Aku harus ke sana dengan cepat, dan memastikan kalau dia tidak bertemu Jin. Namun tiba-tiba di hadapannya ada seorang yang menghadangnya. Dia pun sangat terkejut ketika dia melihat wajah orang itu. Ternyata itu adalah anggota dari Jin. Salah satu mereka berkata lihatlah ini, kita tidak sampai perlu mencarimu. Ternyata di sana juga ada Jin. Dia terlihat sangat marah. Tamat kau sekarang bocah nakal. Sion benar-benar sangat ketakutan melihatnya. Jin berkata mulai sekarang pekerjaanmu hanya mengurus aplikasi di sini. Jika kau tidak ingin dikurung seumur hidup, sebaiknya kau mengerjakannya dengan benar. Sion terlihat tidak mau melakukannya. Namun Jin tidak peduli. Kami akan mengawasi setiap gerak-gerikmu dari luar. Sebaiknya jangan bertindak konyol. Dia pun tidak percaya dengan apa yang telah terjadi kepadanya. Ini telah berakhir. Orang berkacamata berkata, apa dia sungguh seorang developer? Dia terlihat seperti seorang pecundang. Mereka bilang kita membutuhkan hal yang dia kembangkan. Jika kita ingin mendistribusikan Blue Ribbon, aplikasi yang dia buat bernama I'm Here, atau aku di sini ya guys. Bagaimana bisa itu menjadi saluran distribusi? Bahkan namanya terdengar seperti sampah. Terlihat dia yang dikeplak kepalanya dan disuruh menjalankan aplikasi tersebut. Dan sepertinya bos mereka pun datang yaitu pria berambut merah ya guys. Dia bertanya apakah semuanya telah siap. Hal yang Sion buat adalah inti dari proyek Blue Ribbon. Saat kita punya data pembeli di tangan kita bisa memanipulasi pasar sesuai hati kita. Fitur sharing real-time location yang ada di aplikasi tersebut akan menjadi senjata utama kita dalam mengembangkan bisnis ini. Pria berkacamata berkata apa akhirnya kita akan mulai menjual Blue Ribbon secara nyata bos? Dia menjawab iya. Saatnya menunjukkan ini ke dunia. Kemudian diperlihatkan keesokan harinya di sekolahan. Terlihat anak-anak yang mulai menginstal aplikasi tersebut dan saling menambahkan teman seperti Facebook ya guys. Mereka pun bertanya-tanya aplikasi apa ini. Seorang berkata kamu akan mendapatkan cashback setelah menambahkan teman. 30 ribuan per orang. Aku bisa mendapat hampir 100 ribu cuma dengan menambahkan 3 orang. Mereka semua terlihat sangat tertarik dengan ini.
dan menyuruh mereka semua untuk menginstal aplikasi tersebut. Di sana juga terdapat event saat pendaftaran, yaitu pil diet, yang ternyata adalah Blue Ribbon. Dapatkan produk diet Blue Ribbon secara gratis dengan mendaftar. Ini adalah obat fungsional untuk kesehatan yang telah lolos sertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Mereka pun semua terlihat sangat tertarik, terlihat Jin yang sangat senang, karena jumlah pengguna naik sebanyak ini dalam sehari. Ini benar-benar keren. Bos Yomo memang hebat, jadi bos mereka bernama Yomo ya guys. Jin berkata kau masih belum menangkap orang yang menghancurkan tokoku. Seorang menjawab sebenarnya aku sudah mengecek CCTV. Tapi ada kelelawar yang menutupinya. Dia pun terlihat kesal. Kelelawar itu melihat kamera. Bagaimana dengan kamera lain? Dan ternyata di sana ada tikus yang juga menutupinya. Memangnya ini masuk akal? Dan terlihat pria berkacamata mendapatkan sebuah pesan dan memberitahukan kepada Jin untuk pergi. Aku menerima kabar bahwa stok Blue Ribbon sudah datang. Kemudian diperlihatkan Minho yang berada di sebuah tempat. Dia sedang bersama dengan Street. Apa yang kau lakukan di sini? Dia pun langsung berubah ke wujud aslinya. Street menjawab berat badan saya agak bertambah akhir-akhir ini. Minho bertanya bagaimana dengan investigasi yang aku beri kemarin kepadamu. Dia menjawab itu sungguh tugas yang sulit, tapi saya berhasil menemukannya. Kemudian Minho teringat dengan seseorang yang telah dihajarnya. Dia melihat sebuah permen yang tergeletak di sana dan mengambilnya. Dia pun berpikir, sudah kuduga, baunya adalah devouring flower. Jadi mereka mengkonsumsi ini untuk awakening. Mustahil untuk membudidayakan devouring flower tanpa inang. Bagaimana bisa mereka mendapatkan bunga yang bahkan sudah punah di dunia iblis? Street berkata permen yang Anda minta untuk diselidiki ini disebut Blue Ribbon. Ini menyebar di antara manusia dalam berbagai bentuk, seperti pil diet atau suplemen. Minho bertanya lalu bahan mentahnya bagaimana? Dia menjawab itu karena Blue Ribbon diproduksi secara rahasia. Sulit untuk mencari tahu sumber materialnya. Minho terlihat kesal dan berkata, jadi kau tidak menemukan hal yang berguna? Ya, Street sangat ketakutan dan berkata, bukan begitu tuanku. Produk jadi mereka sudah menyebar secara masif, karena volumenya sangat besar. Jika kita mengikuti jejak konsentrasi energi demonik itu, kita bisa menemukan tempat produksinya. Minho berkata seharusnya kau pergi sejak tadi. Street menjawab karena Master Rambe menyuruh saya pergi dengan tuan. Minho sedikit terkejut. Rambe katamu, apa kau melaporkan detail kecil apapun padanya? Street meminta maaf. Saya hanya makhluk rendah yang mengikuti perintah kalian berdua. Minho pun menyuruh untuk memilih jalan sekarang juga. Kau memilih aku atau Rambe? Siapa master aslimu? Dia pun terlihat ketakutan dan sangat bingung. Minho berkata jika kau memilih diriku, akan aku pastikan kau tidak akan jadi makhluk rendahan lagi. Dan Street langsung membayangkannya kalau dia akan menjadi makhluk yang lebih tinggi. Dia langsung bersujud di hadapan Minho. Saya menawarkan darah dan raga saya kepada kegelapan. Dan Minho langsung melakukan sesuatu kepadanya. Dia berkata aku adalah Rafis Vindika, mengangkatmu menjadi bawahan pribadiku, dan terlihat sesuatu seperti roh keluar dari tubuh Street. Sepertinya kini Rambe tidak bisa mengetahui detail apapun, karena Minho telah mengangkat Street menjadi bawahan pribadinya. Dan Minho pun berkata ayo kita pergi ke tempat di mana Blue Ribbon berkumpul. Dan diperlihatkan mereka yang telah sampai di sebuah tempat yang berisi banyak kontainer. Street berkata di sini tempat di mana energi demonik dari Blue Ribbon terkonsentrasi. Minho menyuruhnya untuk membuka kontainer tersebut. Tapi itu terkunci dengan rapat. Minho langsung menghantam rantai tersebut. Minggir kau, aku akan menghancurkannya. Dan pintu itu pun langsung terbuka. Ketika mereka mencium bau dari kontainer tersebut, baunya benar-benar menjijikan. Mereka sampai menutup hidung mereka. Ini semua adalah Blue Ribbon.